Bab 596. Keheningan bos berarti dia marah, dan seseorang akan mati setiap kali bos marah. Nyawa John sedang dipertaruhkan, dan itu semua tergantung pada kehendak bosnya. Keheningan berlangsung selama 1 menit penuh sebelum bos menegur, tidak berguna. Aku ingin kamu membunuh pria itu, tetapi kamu menolak untuk melakukannya. Itu meninggalkan jalan buntu yang mengancam. Apa gunanya menahanmu? John sangat ketakutan sehingga dia jatuh berlutut meskipun sedang berbicara di telepon. Bos, ini semua salahku. Aku bersedia menerima hukuman. Bos terdengar kejam ketika dia berkata, tidak masalah. Kamu masih bisa berguna, jadi aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa tahun lagi. Namun, waktunya tepat. Aku hampir selesai mempersiapkan rencana besarku. Anak baptisku akan melaksanakan rencananya. Williams akan mati sebelum dia menyembuhkan pembela keadilan. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatih anak baptisku. Kamu akan berusaha keras untuk membantu putra baptisku dalam melaksanakan rencana ini. John langsung setuju, jangan khawatir, bos. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuknya. Bos berhenti sejenak sebelum menambahkan, anak baptis saya berbakat dalam segala hal, tetapi dia memiliki satu kelemahan. Nafsunya tidak terkendali, dan dia memiliki kehidupan yang berantakan. Saya akan mengizinkan Anda melakukan satu hal ini. Anda harus mendengarkan perintahnya pada semua hal lain, tetapi Anda bebas untuk mengendalikan kehidupan pribadinya. Jika nafsunya menghalangi dan mengganggu rencananya, saya akan meminta Anda bertanggung jawab untuk itu. Dipahami. John menatap langit setelah menutup telepon. Peranku sebagai perwakilan negara bagian Rivermouth direnggut dan diberikan kepada anak baptisnya begitu saja. Saya tidak baik-baik saja dengan itu. Aku ingin tahu siapa anak baptisnya. Bagaimana bocah itu membuat bos memiliki harapan yang begitu tinggi padanya. Di perbatasan negara bagian Rivermouth, armada tentara yang terdiri lebih dari 1.000 orang ada di sana. Setiap orang memiliki satu lutut di tanah saat mereka menyembah pria kuat di depan mereka. Seluruh adegan itu sangat luar biasa. Pria jangkung itu mengenakan tuxedo, dan wajahnya bersinar bangga. Dia tetap tidak tergerak oleh penyembahan 1.000 orang itu. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Pria dengan tuxedo itu tidak lain adalah anak baptis bosnya, Mance. Dia telah melakukan perjalanan jauh dari Xinjiang Utara ke Rivermouth atas perintah ayah baptisnya untuk mengimplementasikan rencana besar itu. Mance, Rivermouth tepat di depan. Kami tidak bisa pergi lebih jauh denganmu, lapor seorang tentara. Mance sedikit mengangguk dan menginstruksikan, baiklah, kembali ke perkemahan sekarang. Ingat, bersiaplah untuk menyerang atas perintahku untuk bergerak sesuai dengan rencana besar. Orang-orang itu mengangguk, lalu kembali ke perkemahan. Langkah 1.000 orang berhasil mengguncang bumi. Memandang Rivermouth yang indah dan berkata dalam kegembiraan dan antisipasi, saya di sini, Zeke Willianona. Saya ingin tahu seberapa kuat Anda. Bagaimana ayah baptis saya memanggil saya untuk sebuah misi. Bergabung dengan tentara di Xinjiang Utara ketika dia berusia 9 tahun, dan sejak itu dia menghabiskan 20 tahun di sana. Dia tidak pernah melakukan misi karena semua misi lain terlalu sederhana, dan mereka tidak pernah membutuhkan seseorang sekuat dia. Rencana besar adalah misi pertamanya. Kuharap kau tidak mengecewakanku, Zeke Willianona. Setelah menggumamkan itu, masuk ke Bentley yang diparkir di samping, dan menuju Rivermouth. Mobil lain diparkir di dekat jalan, dan pemilik mobil itu tidak lain adalah Nancy Hinton. Dia menatap ke arah dan menangis ketika dia menyaksikan pasukan 1.000 pria berlutut untuk satu pria. Pria itu tinggi, berotot, dan sangat menawan. Nancy terlalu akrab dengan siluet itu. Dia adalah pahlawan yang dia impikan. Dia belum pernah melihat wajah pahlawannya sebelumnya. Dia hanya pernah melihatnya dari kejauhan, jadi dia mengira sebagai pahlawannya. Dia gugup dan bersemangat ketika dia melihat pahlawannya mengemudi ke arahnya. Apakah dia akhirnya akan bertatap muka dengannya? Bab 597. Bagaimana saya harus bertindak? Apa yang harus saya katakan ketika saya menyapanya? Apakah pakaian saya terlalu seksi? Apa dia akan menganggapku jorok? Nancy masih memikirkan segalanya ketika Bentley mendekatinya. Matanya berbinar, dan jantungnya berdebar begitu melihat Nancy. Apakah itu malaikat? Tidak, wanita ini bahkan lebih seperti malaikat daripada yang sebenarnya. Telah bersama wanita yang tak terhitung jumlahnya selama waktunya di ketentaraan. Namun, mereka semua terlatih dan berotot. Mereka cantik, tetapi mereka juga tangguh dan tidak memiliki feminitas.
Wanita di depannya jauh lebih cantik dan seksi daripada mantannya. Namun, poin terpenting adalah bahwa wanita itu sangat feminin dan memancarkan aura seksi. Itulah yang disukai. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan memutuskan bahwa dia harus memilikinya, terlepas dari konsekuensinya. Dia memarkir mobil di samping Nancy dan menyapa dengan sopan seperti pria terhormat. "Hei, apa mobilmu mogok? Butuh tumpangan." Nancy bahkan lebih terkejut saat itu. Dia telah mengambil inisiatif dan memulai percakapan. Itu bahkan lebih mungkin bahwa dia adalah pahlawannya. Nancy menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan emosinya sebelum dia bertanya, "Maaf, tapi apakah Anda pahlawan?" "Pria yang telah membantu saya dari bayang-bayang." "Pahlawan?" Bingung. Namun, dia telah berada di ketentaraan selama 20 tahun, dan itu melatihnya untuk cepat beradaptasi dengan perubahan mendadak. Dia langsung mengangguk. "Aku tidak mengira kamu akan mengetahuinya dengan mudah. Ya, aku adalah dia." Setelah memastikan identitas sejati pria itu, Nancy menjadi sangat bersemangat sehingga dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Wajahnya bersinar dengan antisipasi saat dia bertanya, "Terima kasih atas semua waktu yang Anda berikan untuk membantu saya, pahlawan. Anda benar-benar membantu menyelesaikan banyak masalah besar. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas Anda. Bisakah saya membeli Anda makan malam untuk berterima kasih atas semua bantuan Anda?" Anehnya, langsung menolak tawaran itu. "Maaf, tapi itu tidak mungkin." Nancy merasa seperti seember air es telah dituangkan ke atasnya, dan dia kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bahkan merasa putus asa saat itu. Dia telah ditolak, dan sepertinya dia tidak akan pernah mencintai lagi. Kemudian berbalik dan menambahkan, "Saya seorang pria. Bagaimana saya bisa membiarkan seorang wanita membelikan saya makan malam? Itu akan melukai harga diri saya. Nyonya cantik, maukah Anda memberi saya kehormatan dan membiarkan saya membelikan Anda makan malam?" Nancy bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Dia sangat bersemangat hingga jantungnya berdetak kencang, dan dia hampir pingsan. "Tentu, bagus." Nancy langsung berkata karena dia khawatir Mance akan berubah pikiran. Dia menyeringai. "Kurasa mobilmu mogok. Ayo, aku akan memberimu tumpangan dan meminta seseorang menderek mobilmu kembali untukmu." "Terima kasih," kata Nancy sebelum melompat ke mobil Mance tanpa berpikir dua kali. Mobilnya tidak benar-benar mogok, tetapi dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan pahlawannya. Nancy tidak bisa berbicara. Dia bingung, masih dalam keadaan bersemangat. Mance juga tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan rakus menikmati aroma feminin yang dipancarkan oleh Nancy. Tak satu pun dari wanita yang pernah bersamanya di masa lalu memancarkan aroma seperti itu. Ponselnya tiba-tiba berdering. Dia memeriksa layar dan melihat bahwa itu dari John, orang yang seharusnya bertemu dengannya di Rivermouth. Jawab Mance. "Mance, kamu di mana sekarang?" "Aku akan mengirim anak buahku untuk mengantarmu," kata John sopan. "Tidak perlu untuk itu. Aku bertemu seorang teman dan akan makan di luar malam ini. Aku akan menemuimu setelah makan malam." "Teman," ulang John dengan bingung. Bab 598. John baru saja membaca file Mance yang dikirim oleh bosnya. Dia tahu Mance pernah menjadi tentara di Xinjiang Utara, jadi bagaimana mungkin bocah itu punya teman di Rivermouth. Tawa seorang wanita terdengar dari ujung telepon yang lain, dan wahyu langsung mengenai John. Bosnya benar. Mance benar-benar playboy. Dia baru saja tiba di Rivermouth dan belum mulai bekerja, tetapi dia sudah merayu seorang wanita. John mengumumkan dengan tegas, "Bos memberiku perintah khusus, Mance. Dia bilang aku bisa mengendalikan kehidupan pribadimu. Karena itu, aku ingin memintamu secara resmi." Mance kesal dan menyela, "Restoran mana yang paling glamor di Rivermouth? Pesan seluruh tempat untukku sekarang. Sampai jumpa." Nancy praktis berubah menjadi emoji dengan dua mata berbentuk cinta. Dia semakin puas dengan pria itu. Dia memesan restoran paling glamor di Rivermouth hanya untuk mengajaknya makan malam. Itu terlalu murah hati. Dia pasti tipeku. Nancy dengan hati-hati mendesak, "Pahlawan, bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Kamu bisa memanggilku, Mance." "Mance. Oke, Mance, sudah. Kamu tidak perlu memesan seluruh tempat. Terlalu mahal dan boros." Mance mengumumkan dengan tegas, "Kamu cantik dan anggun. Bagaimana aku bisa membiarkanmu makan malam di ruangan yang penuh dengan orang asing? Itu akan menghinamu. Kamu seperti awan putih di langit yang paling terang, dan aku tidak mau."
Bahkan setitik kotoran terkecil pun padamu. Nancy benar-benar tersentuh, dan sangat jatuh cinta. Mance adalah pria yang sopan. Dia menghargai dan memperlakukannya seperti seorang putri. Pada saat itu, Nancy menjadi sangat liar sehingga dia menamai anak-anak masa depan mereka. Mance, bolehkah saya mengundang BFF saya untuk makan malam bersama kami? Dia ingin bertemu dengan pahlawan saya juga. Mance menjawab, kamu tidak perlu berbicara denganku tentang hal-hal seperti ini, Nancy. Kamu dapat memutuskan apapun yang kamu inginkan. Aku akan mengikuti petunjukmu. Nancy Hinton sangat cantik sehingga beef-nya tidak mungkin jauh lebih buruk. Jika dia bisa tidur dengan mereka berdua malam itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Kamu hebat sekali, Mance, jawab Nancy sambil memasang ekspresi gembira. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor Lacey. Lacey, aku punya berita bagus. Aku menemukan pahlawanku, dan aku bersamanya sekarang. Cepatlah agar kita bisa makan malam bersama. Aku akan memperkenalkan kalian berdua. Oh, dan mintalah penjagamu untuk ikut. Erem, kami belum menentukan lokasinya. Nanti akan saya kabari. Setelah dia mengakhiri panggilan, Nancy menoleh ke Mance dengan gugup. Mance, bolehkah aku meminta bantuan? Sebut saja. Nancy menghela nafas, BFF saya itu punya pacar yang menikah dengan keluarga. Dia tidak melakukan apa-apa, dan BFF saya membayar makanannya, mobilnya, dan rumah mereka. Singkatnya, dia adalah pria yang dipelihara klasik. Saya ingin Anda untuk memamerkan kekayaan dan kekuatan Anda untuk mempermalukannya. Biarkan dia melihat bagaimana seorang pria sejati harus bertindak. Saya berharap itu akan memicu dia dan mendorongnya untuk bekerja keras. Setidaknya, saya ingin dia menjadi bisa memberi makan dirinya sendiri alih-alih melepaskan BFF saya. Mance sedikit marah dan berkata, apa-apaan ini? Ini abad ke-21. Pria seperti itu masih ada. Pria seperti itu mempermalukan kita dan tidak layak menjadi pria. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya, beri dia pelajaran. Nancy mengangguk dan berpikir, Lacey, aku bekerja sangat keras untukmu. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan mencoba untuk mendorong Zeke atau membiarkan dia duduk dengan pahlawan saya. Ngomong-ngomong, siapa nama pria itu? Tanya Mance dengan acuh tak acuh. Zeke Williams, jawab Nancy. Menjerit. Mance terkejut dan secara naluriah menginjak rem. Ia menatap Nancy tak percaya. Zeke Williams. Apakah dia, Zeke Williams dari Linton Group? Bab 599. Reaksi Mance membingungkan Nancy. Dia dengan hati-hati menjawab, itu orangnya. Kamu kenal dia? Mance tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Ayah baptisnya mengirimnya keluar untuk mengejar pria yang dipelihara. Orang yang disimpan adalah misi pertamaku. Itu penghinaan yang luar biasa. Ayah baptis, sepertinya Anda masih tidak percaya apa yang bisa saya lakukan dan benar-benar mendapatkan seorang pria yang terus melatih saya. Mance dengan cepat menyesuaikan emosinya. Oh, tidak apa-apa. Saya dulu bekerja dengan pemerintah, dan saya mengawasinya ketika dia di penjara. Dia menjalankan penyelidikan sederhana pada Zeke Williams sebelum dia datang, jadi dia tahu yang terakhir di penjara selama 5 tahun. Itu adalah kebohongan yang mudah. Nancy membeli kebohongan itu. Oh, begitu. Saya sangat kesal. BFF saya luar biasa. Banyak pria merayunya, tetapi dia tidak tertarik pada mereka. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada mantan narapidana? Saya sangat panik, sangat gila. Telepon Mance berdering pada saat itu. John telah mengirim SMS yang memberitahu dia bahwa restoran paling megah di kota O'Hare, yang memiliki bintang Michelin, telah dipesan. Mance segera memberitahu Nancy, beritahu BFF Anda bahwa kami telah memesan restoran dengan bintang Michelin dan minta dia menemui kami di sana. Ya ampun, sembur Nancy sambil menutup mulutnya. Restoran itu berada pada tingkat kemewahan yang berbeda dan tidak mengizinkan siapapun untuk memblokirnya. Tidak peduli seberapa kaya orang itu. Bahkan keluarga terkaya di distrik Riverdale, keluarga Hinton, tidak bisa melakukan itu. Pahlawan saya benar-benar sesuatu yang lain. Oke, kata Nancy sambil mengirim SMS ke Lacey. Di Linton Group. Zeke diam-diam senang karena Nancy berlutut dan meminta maaf padanya. Zeke, aku bodoh dan tidak menyadari betapa menakjubkannya dirimu. Aku mendiskriminasimu. Aku salah, dan aku akan bertobat dan mengubah caraku. Mulai sekarang, aku akan menghormatimu seperti aku menghormatimu sendiri. Ayah. Zeke menghela nafas dengan berat hati dan menjawab, tidak apa-apa asalkan kamu belajar dari kesalahanmu.
Aku akan memaafkanmu. Nancy tiba-tiba tersipu dan berkata, Zeke, aku benar-benar belajar bahwa kamu adalah pahlawanku. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku lagi. Aku ingin menikahimu dan punya anak. Saat Nancy berbicara, dia mulai menelanjangi. Zeke ketakutan saat dia mundur dan berteriak, mundur, mundur. Kita tidak akan pernah bersama. Yang mengejutkannya, Nancy menjadi lebih agresif dan melepas pakaian dalamnya juga. Setelah itu, dia menangani Zeke. Tidak. Zeke mencoba menghentikannya. Sayangnya, tangannya mendarat di dua payudara yang lembut. Suara Lesi tiba-tiba terdengar di telinganya. Ah, dasar cabul. Hah. Dia secara naluriah membuka matanya. Nancy tidak terlihat dimanapun, tetapi Lesi menatapnya dengan aneh. Itu hanya sebuah mimpi. Terima kasih para dewa. Brengsek. Saya adalah Marsekal Agung dan legenda rahasia. Saya diidolakan oleh jutaan orang. Bagaimana saya bisa memiliki mimpi kotor seperti itu? Nancy Hinton benar-benar makhluk mimpi buruk. Aku harus menjaga jarak dengannya. Lesi sangat marah saat dia menggonggong, apakah kamu sudah selesai menyentuhku? Saat itulah Zeke menyadari tangannya berada di dada Lesi. Dia tersipu dan secara naluriah berpikir untuk menarik kembali tangannya, tetapi sebelum dia melakukan itu, pikirannya memproses situasi. Dia tidak menarik tangannya, dan sebaliknya, meremasnya sedikit. Kamu istriku. Tidak ada salahnya aku menyentuhmu. Bab 600. Kamu cabul. Aku akan mengabaikanmu, protes Lesi sambil menamparkan tangan Zeke dan berbalik untuk pergi. Tembak, Lesi marah. Zeke dengan cepat mengejarnya. Oke, maafkan aku, Lesi. Aku mimpi buruk. Karena itulah aku tidak sengaja menyentuhmu. Kau tahu, aku terlalu sibuk untuk peduli. Berpakaianlah. Nancy memesan restoran berbintang Michelin dan mengundang kami. Dia bahkan secara khusus memintamu. Hah? Kenapa dia tiba-tiba begitu baik dan membelikan kita makan malam? Tanya Zeke, yang tercengang. Dia menemukan pahlawannya. Kurasa dia akan memamerkannya di depanmu. Apa-apaan? Zeke bahkan lebih terkejut. Saya adalah pahlawan yang membantunya. Dari mana datangnya pahlawan lain itu? Persetan, seseorang meniruku. Kalau begitu, aku harus muncul untuk makan malam untuk mengekspos pahlawan palsu itu untuk mencegah Nancy ditipu. Terlepas dari ketidaksukaannya terhadap wanita itu, Nancy masih menjadi BFF istrinya dan secara praktis adalah menantunya. Dia harus membantunya. Dia sedang menyusun strategi ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah Evan Schneider. Tuan Williams, seseorang ingin memblokir pemesanan restoran berbintang Michelin yang Anda miliki. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mintalah pendapat Anda tentang hal itu. Restoran yang saya miliki. Kapan saya membeli restoran? Ingat bagaimana sekretaris saya secara tidak sengaja menabrak Anda dan membuat Anda menjatuhkan sarapan yang Anda dapatkan untuk Nona. Lesi. Anda melihat sarapan dan berpikir itu cukup enak, jadi Anda memerintahkan saya untuk membeli restoran. Anda bilang Anda membelinya jadi kepala koki secara pribadi dapat menyiapkan sarapan Nona. Lesi. Zeke mengingat kejadian itu. Oh ya, saya pikir sesuatu seperti itu terjadi. Katakan sesuatu. Berapa banyak restoran berbintang Michelin yang ada di kota Wahert? Hanya yang ini, jawab Evan. Zeke mengangguk. Tampaknya orang yang mencoba memblokir buku itu adalah pahlawan palsu Nancy. Zeke menginstruksikan, orang yang ingin memblokir memesan tempat adalah orang yang ingin mentraktirku makan malam. Kosongkan tempat itu, tetapi beritahu staf bahwa aku yang memesan tempat itu, bukan dia. Mengerti, jawab Evan. Satu-satunya restoran berbintang Michelin di kota Wahert anehnya ramai hari itu. Mereka mempekerjakan sekitar 100 karyawan, dan semua orang berdiri di dekat pintu untuk menyambut VIP. Seluruh tempat sudah dipesan, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, restoran tidak mengizinkannya, tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan. Orang yang melakukan itu pasti sangat kuat. VIP tertinggi seperti itu harus disambut. Beberapa pelanggan mampir. Ketika mereka mendengar bahwa restoran telah dipesan, mereka pergi tanpa mengeluh. Bahkan mereka tahu bahwa mereka tidak mampu membuat orang berpengaruh itu kesal. Bahkan Michael Hinton, anggota keluarga kaya Hinton, ditolak ketika dia muncul dengan pacarnya. Dia menundukkan kepalanya, siap untuk pergi dengan pacarnya ketika dia melihat sepupunya, Nancy, keluar dari Bentley dengan seorang pria asing. Michael selalu mendiskriminasi Nancy dan menggodanya tanpa henti. Secara alami,
dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk menggodanya lebih jauh berlalu begitu saja. Nada suaranya jauh ketika dia menyapa, kebetulan sekali. Kamu di sini untuk makan malam juga. Menyarankan kamu untuk pergi ke tempat lain karena akan memalukan jika kamu diusir. Nancy secara naluriah menegang ketika dia melihat musuh bebuyutannya, Michael. Dia telah menggertaknya begitu parah sehingga dia takut padanya. Tetap saja, pahlawannya ada di sampingnya, dan itu menguatkannya. Dia sama kasarnya ketika dia berkata, ada apa? Kamu tidak bisa masuk. Kamu tahu, kalian berdua mungkin tidak bisa masuk, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa. Oh, benarkah? Baiklah kalau begitu, aku akan berdiri di sini dan melihat kalian berdua ditendang keluar. Mance menatap Michael dengan diskriminatif sebelum yang pertama memimpin Nancy menuju pintu masuk.